progress. Lebih baik kau tahu yang ku mau. Memang ku suka kamu, memang aku sayang kamu. Beri tanda, jangan kau malu-malu. Tak usah ragu-ragu, nona manis. Oh, kalau tidak setuju dalam hati, aku juga tak marah. Asal kamu terus terang, tak mengapa kalau memang tak suka. Kamu tersenyum, ku mengerti. Ekspresi wajahmu penuh arti. Lega rasa hatiku, lega rasa hatiku. Nona manis, ku cinta padamu, ku cinta padamu. Nona manis, ku sayang padamu, ku sayang padamu. Ayo mama, mama jangan marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, mama jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Ayam hitam telurnya putih, mencari makan di pinggir kali. Sinyo hitam giginya putih, kalau ketawa manis sekali. Ayo mama, mama jangan marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, mama jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Laju-laju perahu lajulah sampai ke Surabaya. Meski lupa kain dan baju, sio jangan lupa kepada saya. Ayo mama, mama jangan marah beta. Dia cuma cium beta. Ayo mama, mama jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah bunga melati. Sana bingung, di sini bingung, dua-duanya menawan hati. Ayo mama, mama jangan marah beta. Dia cuma cium beta. Ayo mama,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita bisa berjumpa lagi di webinar kali ini. Selamat datang kepada para peserta yang telah menyempatkan hadir dalam webinar dengan judul Bedah Sengketa Pajak, Pengurangan Sanksi Bunga Penagihan. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi Mareta kembali bertindak selaku moderator yang akan memandu acara webinar ini selama 2 jam ke depan. Dan narasumber kita yang luar biasa, Uda Sempurna Bahri. Selamat siang, Uda Sempurna. Selamat siang, Bu Dewi. Oke, Uda Sempurna kembali akan berbagi ilmu dengan kita semua. Beliau sudah sangat berpengalaman sebagai konsultan dan kuasa hukum pajak. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan pemaparan dari narasumber kita. Kepada Uda Sempurna, waktunya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua, para konsultan pajak, para akuntan publik. Ini kayaknya senior juga banyak di dalam ya. Jadi sifatnya adalah berbagi ya dari kasus-kasus yang ada, supaya dengan melihat kasus itu kita harusnya di tahap awal sengketa aja di pemeriksaan harusnya kita bisa apa ya, bisa jawab gitu ya, atau bisa kita mentahkan dengan dasar hukumnya apa, dalilnya apa, positanya apa, petitumnya apa, itu ya, supaya tidak harus sampai ke pengadilan pajak melalui banding dan gugatan. Kalau tahu clue-nya ya, dan ini juga berdasarkan putusan ini juga bisa kita lihatkan nanti ke pemeriksa. Saya ada loh putusan mengenai ini loh, ternyata dimenangkan oleh hakim. Nah inilah makanya saya tiap minggu. Jadi kasus-kasus ini banyak ya, bisa sampai akhir tahun besok saya udah siapkan tuh. Kasus tiap minggu apa yang mau saya bawain. Sekarang kita bicara mengenai sanksi penagihan. Ini perbedaan interpretasi oleh DJP dengan WP terkait kapan perhitungan bunga itu mulai berjalan. Ya, apakah pada saat putusan ya udah bisa dihitung atau pada saat ada surat tindak lanjut dari putusan banding yang dikeluarkan oleh DJP. Di sini interpretasinya. Karena ini ada beda waktu yang cukup panjang ya. Sehingga disinilah terdapat hitungan sanksi penagihan. Nanti kita akan bicarakan seperti apa ya. Next. Jadi kita akan mulai dulu sengketa-sengketa berapa banyak sengketa pajak yang ada di yang ditangani oleh DJP ya, dan nilainya dalam rupiah maupun dalam US dollar. Tolong di-share, Asri. Tunggu Pak, lagi loading Pak. Oh iya ya. Substansinya itu ya, perbedaan tanggapan. Sudah di-share ya Pak? Ya, ya.
Ntar ya Pak Ibu ya. Ya. Ya, Ya. kita mulai ya Pak Ibu Boleh ya ya. Pak Ibu Ini ya. jadi Ini jadi apa perbedaan? Kok apa saya suara saya itu ya? Eh, jelas nggak, Mbak? Suara saya? Jelas, Pak. Oh ya. Jelas, Pak, jelas. Ya, jadi ini sekarang kita akan bicara perbedaan banding dengan gugatan. Ya, kita akan bicara dulu perbedaan banding dan gugatan. Banding ini jalannya melalui keberatan ya. Sedangkan gugatan ini melalui permohonan penghapusan, pembetulan atau pembatalan ya. Perbedaan banding dengan gugatan, waktu pengajuan banding harus dilakukan paling lambat 3 bulan setelah terbitnya keputusan keberatan. Jadi keputusan keberatan ini dari Kanwil ya. Jadi SKP terbit atau pemotongan yang kita tidak setuju, kita ajukan keberatan nanti maksimal 6 bulan diproses oleh Kanwil. Kalau udah keluar putusannya dalam 3 bulan, kita punya kesempatan mengajukan banding ke pengadilan pajak. Sedangkan gugatan ini terhadap pelaksanaan penagihan pajak ini adalah berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Contohnya adalah surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, surat lelang, ya. Nah, ini yang terkait dengan Undang-Undang PPSP ya. Sedangkan ada keputusan lain, keputusan apapun DJP itu, sepanjang dia masuk kriteria putusan itu bisa digugat. Ya, jadi tidak hanya terkait pembatalan aja. Jadi misalnya Bapak Ibu minta fasilitas sesuai aturan nih fasilitas daerah tertinggal. Bapak udah lengkapi, ternyata ditolak, itu bisa digugat. Jadi bukan terkait SKP saja, ya. B. Pembayaran banding menunda pembayaran SKP, ya. Jadi tidak harus dibayar surat ketetapan pajak itu dulu kecuali angka yang telah disetujui pada saat pembahasan akhir. Gugatan tidak menunda penagihan pajak. Jadi kalau gugatan ini bagian penagihan di KPP tetap jalan untuk menagih ngejar kita ya. Beda dengan banding. Karena kalau banding apa yang belum kita setujui di saat pembahasan itu belum termasuk dalam pajak terutang. Sedangkan gugatan ini semuanya udah menjadi pajak terutang. Ya, karena kita tidak keberatan. C. Sanksi putusan. Banding ini ada sanksi 60%. Gugatan tidak ada sanksi. Next. Bagaimana statistik sengketa menurut laporan tahunan DJP? Nah, ini jumlah permohonan yang diajukan 381 ribu ya. Sedangkan SP2DK yang terbit hampir 600 ribu. Jumlah pemeriksaan 38.296. Jadi jumlah SP2DK selama tahun 2024 itu 582.456 dan pemeriksaan sebesar 38.296. Next. Jumlah putusan pengadilan pajak selama tahun 2024 yang ditangani DJP terkait banding itu 11.477 ya. Sedangkan terkait gugatan 2.500 atau hampir 14.000. Untuk banding tingkat kemenangan DJP sebesar 36%. Sedangkan tingkat kekalahan DJP adalah 65%. Ya. Artinya wajib pajak banyak menang untuk banding. Sedangkan gugatan tingkat kemenangan DJP 81%. Tingkat kekalahan DJP cuma 19%. Artinya wajib pajak banyak kalah dalam gugatan. Bukan nggak ada 20%. Tapi lebih banyak kalahnya. Next. Sengketa pajak menurut laporan keuangan DJP adalah keseluruhan pengajuan
baik melalui permohonan oleh wajib pajak maupun jabatan oleh DJP yang dapat mempengaruhi nilai ketetapan pajak. Putusan sebelumnya meliputi keberatan ya terkait pajak dan keberatan terhadap pajak bumi. Next. Ada sengketa pajak non keberatan ya. Seperti pembetulan sesuai pasal 36. Misalnya SKP-nya salah, STP-nya salah, putusan salah. Diajukan pembetulan ya sesuai pasal 16. Yang B, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Pasal 36 ayat 1A. Ini semuanya bisa digugat ke pengadilan pajak ya, putusan ini. C, pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar. D, pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar. E, pembatalan hasil pemeriksaan pajak yang tidak didahului dengan SPAP atau pembahasan. Permohonan pengurangan pajak bumi dan bangunan yang terutang. Pengurangan denda administrasi. Semua ini bisa digugat ke pengadilan pajak. Putusan ini. Next. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 14, sedangkan PK ini berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang MA ya. Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Next. Upaya sengketa pajak menurut laporan. Jadi Bapak Ibu ya, DJP itu tiap tahun menerbitkan laporan keuangan dan laporan kinerja kegiatannya. Di sana kita mengetahui berapa jumlah ketetapan pajak, berapa jumlah SP2DK, berapa jumlah pemeriksaan bukper gitu ya. Produk apa saja yang dikeluarkan ada semua. Jadi saya tiap tahun biasanya mengacu ke laporan itu ya. Next. Nah, jumlah sengketa pajak menurut laporan keuangan DJP adalah yang belum diputus per 31 Desember adalah 144.000 ketetapan dengan nilai nominal 188 triliun rupiah dan 1 miliar 651 juta US dollar. Nah, ini yang belum diputus 31 Desember 2024. Jadi tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis ketetapan. Pertama atas SKP kurang bayar. Nilainya adalah 117 miliar dan 997 juta US dollar ya. Dua itu yang putusan kurang bayar ya, SKP kurang bayar. Sedangkan yang lebih bayar yang diajukan adalah 31 miliar. Oh, 31 triliun ya. Dan 654 juta US dollar tunggakannya. Untuk yang nihil sebanyak 4.791 kasus per 31 Desember. Next. Selanjutnya berdasarkan jenis sengketa. Non keberatan 108. Jadi ada yang keberatan, ada non keberatan. 108.000 kasus dengan jumlah nominal 8 triliun dan 15 juta US dollar. Jumlah sengketa keberatan adalah 10.065 berkas dengan nilai nominal rupiah 41 triliun dan 461 juta US dollar. Jumlah sengketa banding dan gugatan adalah 15.245 berkas dengan nilai nominal 71,79 triliun dan 984 juta US dollar. Jumlah sengketa PK peninjauan kembali adalah 10.708, nilai nominal 19 triliun dan 189 juta US dollar. Next. Nah, ini nanti dibaca aja ya, nggak usah apa ya, jelaskan. Yap. Jenis-jenis putusannya. Next. Tempat sidang pengadilan pajak ada di Jakarta, Yogyakarta, dan Jogja, tapi kantor pusatnya adalah Jakarta ya. Yogyakarta ini nggak ada kantornya, hanya tempat sidang minjam gedung keuangan negara dan Surabaya.
Hakim dan paniteranya semua dari Jakarta. Diboyong ke sana. Next. Apakah wajib pajak harus hadir sidang di pengadilan pajak? Kalau hadir, syukur. Tapi kalau dia diwakili oleh kuasa hukum yang terdaftar di pengadilan pajak, misalnya karena jauh di luar kota dia nggak mau ikut, ya silakan dikuasakan kepada kuasa hukum yang terdaftar di pengadilan pajak, ya. Tapi kebanyakan sekarang sidangnya adalah online, ya. Next. Nah, ini pemenuhan ketentuan formal ini dibaca aja Bapak Ibu ya. Nanti modulnya silakan dibagi. Next. Karena ini berulang. Next. Nah, next. Next. Ini baru kita masuk ke kasusnya, ya. Jadi kalau sebagai penggugat atau wajib pajak harus mempunyai dalil atau alasan menggugat dan perangkat-perangkat atau aturan atau dasar untuk menggugat itu apa? Itu yang dikenal dengan posita. Dan ada petitum tuntutannya, apakah mau dibatalkankah produk hukum dari DJP itu atau mau diapakan. Nah, itu harus jelas supaya hakim punya dasar ya penilaian. Jadi berikut kronologi putusan pengadilan pajak sampai diterbitkan STP bunga penagihan bahwa sesuai putusan pengadilan pajak nomor PUT 80389 tanggal 30 Januari 2017, Pengadilan Pajak mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan tanggal 13 Februari 2017. Ya, putusan pengadilan pajak tersebut menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PT Gajah Tunggal. Sehingga jumlah PPh 25 yang masih harus dibayar menjadi 38 miliar sekian-sekian. Bahwa sesuai putusan pengadilan pajak, PUT di atas tanggal ini, Pengadilan Pajak mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan tanggal 13 Februari 2017. Putusan pengadilan pajak tersebut menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PT Gajah Tunggal sehingga jumlah PPh pasal 4 ayat 2 yang masih harus dibayar menjadi 80 juta 622.864, ya. Pasal 4 ayat 2 sehingga sesuai dengan perhitungan lebih bayar nomor PLB ini terdapat kelebihan pembayaran pajak sebesar 56.593.37. Jadi ada yang lebih bayar, ada yang kurang bayar. Next. Di dua putusan ya. Bahwa pada tanggal 13 Maret KPP Wajib Pajak Besar 2 menerbitkan surat nomor S067 perihal surat pelaksanaan putusan banding. Jadi yang jadi sengketa ini sekarang adalah apakah perhitungan bunga penagihan itu pada saat putusannya terbit atau pada saat perihal surat pelaksanaan putusan banding ini telah terbit. Nah, jadi antara dua itu yang menyebabkan dispute. Ya. Kalau dia berdasarkan apa? Berdasarkan tanggal terbit putusan, itu harusnya memang ada bunga penagihan. Tapi kalau dihitung dari surat pelaksanaan putusan banding, harusnya tidak ada. Ini dasarnya mereka menggugat. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa SP2B merupakan sandera administrasi yang berlaku sebagai dasar penagihan pajak. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2000 diterbitkan keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau ini ada lebih bayar. Atas PLB dimaksud di atas dengan nilai sisa pengembalian pajak sebesar 0. Kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak. Sebetulnya lebih bayar tapi telah diperhitungkan di utang pajak terkait PUT 80389. Jadi seharusnya jadi 0. Bahwa pada tanggal 3 April diterbitkan SKPLB nomor ini untuk tahun pajak sebesar 116 miliar. Permohonan untuk pengembalian kelebihan tersebut disampaikan pada tanggal 4 April 2017. Bahwa pada tanggal 20 April 2000 diterbitkan STP denda penagihan sebesar 38 miliar, ya, yang merupakan denda kenaikan 100% atas putusan pengadilan pajak.
Jadi masih sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ya masih 100% ya pengadilan pajak ya. Next. Karena putusannya 2017 itu kan. Bahwa pada tanggal 25 April terbitkan keputusan pengembalian kelebihan pembayar pajak nomor CAP atas SKP dimaksud dengan di atas dengan nilai sisa pengembalian pajak 38 miliar sekian-sekian. Nilai tersebut telah memperhitungkan sisa utang pajak terkait PUT ini dan STP denda penagihan kenaikan 100%. Ya, dia yang dibayar itu setelah diperhitungkan. Bahwa STP bukan diterbitkan ini didasarkan pada perhitungan sebagai berikut ya. Inilah hitungannya jadi 1,5 dan lain-lain ya. Next. Ini nanti dibaca aja. Bahwa ada pun alasan penggugat atau wajib pajak mengajukan permohonan gugatan dan hal-hal yang perlu penggugat dikemukakan yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara adalah A. Bahwa menurut penggugat terbitnya SP2B, jadi menurut wajib pajak terbitnya surat tindak lanjut dari KPP terkait putusan banding yang dikenal dengan SP2B merupakan dasar formal penagihan pajak karena dalam surat tersebut dinyatakan bahwa SP2B merupakan sarana administrasi yang berlaku sebagai dasar penagihan pajak. Dengan diterbitkan SP2B, penggugat dapat mengetahui jumlah nilai sisa tunggakan pajak yang harus dibayar karena sudah tercatat sebagai piutang pajak dalam sistem administrasi perpajakan DJP. Dengan dasar tersebut, jatuh tempo pembayaran sisa tunggakan pajak menurut penggugat adalah pada tanggal 13 April 2019. B. Bahwa sesuai dengan pasal 11 ayat 1A Undang-Undang KUP dinyatakan bahwa kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, dan putusan banding atau putusan peninjauan kembali, serta surat keputusan pemberian imbalan bunga dikembalikan kepada wajib pajak dengan ketentuan jika ternyata wajib pajak mempunyai utang pajak, jadi kalau dia punya utang pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. Next. Bahwa sesuai dengan pasal 11 ayat 2 dinyatakan bahwa pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagai dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan paling lama 1 bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayar pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya SKP lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 atau sejak diterbitkan SKP lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 atau sejak diterbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau sejak diterbitkan surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak atau surat keputusan pemberian imbalan bunga, atau sejak diterimanya putusan banding yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Next. Bahwa mengacu pada ketentuan di atas, menurut penggugat, dengan disampaikannya surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang disampaikan penggugat tanggal 14 Maret 2019 untuk pemberitahuan lebih bayar PLB ini tanggal 13 Maret dan pada tanggal 14 April untuk SKPLB nomor 0018 tertanggal 3 April, maka secara formal penggugat atau wajib pajak telah memenuhi ketentuan bahwa permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak langsung memperhitungkan utang pajak yang masih harus dibayar sesuai dengan surat tindak lanjut putusan banding SP2B di atas. Artinya sanksi penagihan tidak ada lagi. Next, karena udah diperhitungkan. Next. Kesimpulan bahwa berdasarkan penjelasan di atas, penggugat menyimpulkan bahwa surat gugatan telah memenuhi seluruh ketentuan formal. B. Bahwa berdasarkan hal di atas, dengan ini dimohon pengurangan penghapusan sanksi menjadi sebesar 0 karena pengenaan sanksi administrasi pada STP tersebut karena keadaan disebabkan pihak ketiga
ya, bukan karena kesalahan penggugat, karena terlambatnya terbit surat tindak lanjut putusan banding SP2B, ya. Next. Bahwa selanjutnya penggugat mengusulkan kepada majelis hakim yang agar menyatakan penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan. Dua, membatalkan STP atas bunga penagihan tersebut di atas dan diputuskan untuk dapat dilakukan pengurangan penghapusan sanksi administrasi dimaksud. Next. Nah, tadi kita bicara atas nama penggugat atau wajib pajak. Sekarang kita bicara dasar tergugat menerbitkan STP, ya, bunga penagihan. Bahwa sanksi administrasi bunga penagihan sebesar 1.131.8 telah dikurangkan berdasarkan surat keputusan DJP nomor Kep 595 tanggal 3 Juni tentang pengurangan sanksi administrasi atas STP bunga penagihan berdasarkan permohonan wajib pajak yang pertama dan tidak diajukan gugatan, ya. Dua, bahwa yang diajukan gugatan oleh penggugat adalah sanksi administrasi bunga penagihan sebesar 1.526.836.562. Bahwa putusan banding nomor PUT ini diucap pada tanggal 30 Januari sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 3, jatuh tempo pembayarannya adalah 28 Februari 2017. Jadi kalau lewat dari ini harusnya timbul bunga penagihan. Bahwa sampai dengan jatuh tempo pembayaran setelah dikurangi dengan pemotongan melalui surat pengembalian, ya, surat apa? Surat perintah melakukan pembayaran ya sebagaimana dijelaskan huruf B, penggugat tidak melakukan pembayaran atas pajak yang masih harus dibayar. Next. Jadi tidak dibayar. Next. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan untuk tahun pajak 2015, KPP wajib pajak besar menerbitkan SKP LB lebih bayar 014 sebesar 116.963. Jadi terbitkannya 3 April ini, ya. Tadi Februari, ya. Bahwa terhadap SK PLB PPA badan tersebut, KPP wajib pajak besar 2 telah menerbitkan surat ketetapan pengembalian kelebihan pajak dan surat melakukan pembayaran, ya, pada tanggal 26 April dengan nilai 116 miliar dengan memperhitungkan utang pajak sebenarnya 78 miliar. Termasuk di dalamnya utang pajak terkait dengan putusan pengadilan pajak nomor PUT 809 tanggal 30 Januari 2017 asas SKP PPA Badan Tahun Pajak 2010 nomor 004 tanggal 27 April sebesar 38 miliar. Ini yang menyebabkan sengketa. Bahwa terdapat jeda waktu antara tempo pembayaran atas putusan banding nomor PUT 80391 tanggal 28 Februari jatuh temponya dengan penerbitan SK PLB PPA Badan nomor 18 yang 3 April. Jadi jarak 2 bulan nih. Yang dihitung selama 2 bulan sebagaimana tercantum pada laporan penelitian bunga penagihan nomor Lapen 94 tanggal 18 Desember 2019. Next. Bahwa alasan permohonan gugatan pada angka ini, wajib pajak besar 2 menerbitkan surat nomor 067 perihal pelaksanaan surat putusan banding SP2B, ya. Jadi setiap putusan banding itu nanti KPP akan setelah menerima putusan banding, mereka akan menerbitkan surat pelaksanaan putusan banding. Jadi termasuk juga kalau ada peninjauan kembali. Yang putusannya terima pasti surat pelaksanaan putusan peninjauan kembali. Atas putusan ini dalam surat tersebut dinyatakan bahwa SP2B merupakan sarana administrasi yang berlaku sebagai dasar penagihan pajak. Bahwa berdasarkan alasan permohonan tersebut di atas, penggugat telah mengetahui besarnya pajak yang masih harus dibayar. Harusnya Februari udah mengetahui gitu, ya. Jangan tunggu dulu SP2B itu maksudnya.
Akan tetapi penggugat tidak melakukan pembayaran jumlah pajak yang masih harus dibayar, melainkan menunggu diprosesnya pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas SKPLB ini tanggal 4 April. Dia ada beda jeda waktu. Bahwa pengiriman surat putusan pengadilan pajak nomor PUT 80391 tanggal 30 Januari dan PUT putusan 8391 tanggal 30 Januari yang dikirimkan oleh wakil penasihat pengadilan pajak pada tanggal 13 Februari masih memenuhi jangka waktu pengiriman 30 hari sejak tanggal putusan diucapkan sebagaimana diatur di pasal 88 Undang tentang Pengadilan Pajak, ya. Next. Bahwa penerbitan SP2B tanggal 13 masih memenuhi jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal diterima putusan sebagaimana diatur dalam SP SE 41 tata cara penanganan pelaksanaan putusan banding, putusan gugatan, dan putusan peninjauan kembali. Jadi Bapak Ibu ya, setiap putusan banding, putusan gugatan, dan putusan peninjauan kembali yang diterima oleh DJP itu ada tata cara pelaksanaannya di SE inilah, SE 41 ini. Bahwa alasan permohonan gugatan yang diajukan gugat sebagaimana tercantum angka 3.3 dengan dasar tersebut jatuh tempo pembayaran sisa tunggakan pajak menurut penggugat pada tanggal 13 April 2019 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu pasal 9 ayat 3 Undang-Undang KUP, pasal 18 ayat 1 Undang-Undang KUP, pasal 42 ayat 2 dan pasal 44 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. 12. Bahwa sanksi administrasi dalam STP bunga penagihan nomor ini tanggal Desember sebagaimana telah dikurangkan dengan surat keputusan DJP Cap 95 telah sesuai dengan ketentuan yaitu pasal 19 ayat 1 Undang-Undang KUP. Ya. Ini menurut DJP. Next. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka menurut pendapat DJP atau tergugat, surat keputusan nomor Cap 01229 tanggal 8 tentang pengurangan sanksi administrasi atas STP karena permohonan wajib pajak yang isinya menolak permohonan penggugat sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan perundangan berlaku. Bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, maka tergugat atau DJP mengusulkan kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan penggugat, ya, dan tetap mempertahankan surat keputusan penolakan terhadap permohonan pengurangan sanksi di Kanwil Cap 01229 tanggal 8 Desember tentang pengurangan sanksi atas STP karena permohonan wajib pajak yang isinya mempertahankan jumlah sanksi administrasi dalam STP bunga penagihan nomor 002 tanggal 18 sebagaimana telah dikurangkan dengan putusan tergugat nomor Cap 00595. Jadi ini pendapat apa ya, tergugat atau DJP ya. Next. Apa kesimpulan tergugat? Bahwa berdasarkan penilaian surat gugatan data dan dokumen ini, surat gugatan berdasarkan penelitian sementara dan sesuai data yang ada memenuhi ketentuan formal. Artinya DJP mengakui surat gugatan telah memenuhi syarat. B. Surat keputusan tergugat nomor Cap 01229 keputusan DJP tanggal 8 Desember tentang pengurangan sanksi administrasi atas STP karena permohonan wajib pajak telah diterbitkan sesuai dengan data dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Next. Next. Apa tuntutan dari DJP atau tergugat? Menolak permohonan gugatan penggugat dan tetap mempertahankan surat keputusan nomor Cap ini, ya. Next. Jadi beda pendapat ini lanjut aja. Jadi beda pendapatnya hanya terkait dua hal ya. Pertama, DJP harus menghitungnya dibayarnya pada saat keluar putusan. Sedangkan wajib pajak memperhitungkannya harusnya setelah keluar surat tindak lanjut banding dari
KPP. Jadi itu aja biang sengketanya, tapi angkanya cukup gede. Next, bagaimana hakim yang memutuskan? Next, coba lihat ya. Buktinya nggak usah ya, kita bicara putusan aja. Nah, ini pemenuhan ketentuan formal silakan aja lanjut aja. Kita poin pentingnya aja ya. Next aja Mbak. Ini lanjut aja. Ini kan cerita tadi ya diulang di putusan ya. Next aja. Nah ini ya, sebelum ini, sebelum ini. Nah, jadi bahwa penggugat tidak memerlukan SPHB menurut DJP, bahwa penggugat tidak memerlukan surat tindak lanjut putusan banding untuk melunasi pajak yang masih harus dibayar sebagaimana tercantum pada putusan pengadilan pajak di atas. Sehingga penerbitan STP bunga penagihan ini dan penerbitan keputusan DJP 0 ini telah sesuai dengan ketentuan perpajakan berlaku. Harusnya dihitungnya sejak di sini, bukan pada saat SP2B. Bahwa penggugat tidak setuju dengan penerbitan keputusan tergugat dengan argumentasi sebagai berikut. Bahwa tergugat menerbitkan STP denda penagihan sesuai ketentuan diatur pasal 9 ayat 3 dan pasal 9 ayat 1 yang bunyinya STP, SKPKB dan ini putusan-putusan ini yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus disunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Next. Apabila SKP tidak dibayar, ada sanksi 2%. Dulu masih 2% ya. Yang kedua, bahwa tergugat dengan merujuk pada ketentuan di atas dan atas putusan pengadilan pajak nomor PUT 80389 menetapkan jatuh tempo pembayaran jumlah harus dibayar harusnya tanggal 28 dia harus bayar. Ya. Jadi bukan berdasarkan surat tindak lanjut atau SP2B. Bahwa sehubungan dengan terbitkan keputusan pengembalian kelebihan pajak nomor KEP 00109 pada tanggal 25 April, berarti beda ya, ini 28 Februari dan ini 25 April 2017. Jaraknya 2 bulan yang memperhitungkan nilai pajak yang masih harus sesuai dengan pusat adalah sebesar 38 miliar kelebihan pembayaran pajaknya, 38.227. Setelah memperhitungkan utang pajak. Tergugat menetapkan tanggal 25 April, dengan demikian tergugat berpendapat wajib pajak terlambat melakukan pembayaran pajak yang masih harus dibayar YMEAD selama 2 bulan. Ya, next. Bahwa tanggal jatuh tempo yang ditetapkan oleh tergugat DJP tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai batas waktu pembayaran pajak yang masih harus dibayar karena terdapat beberapa hal di luar pengetahuan dan kendali wajib pajak atau pemohon gugatan, yaitu salinan resmi putusan pengadilan pajak PUT 80389 tanggal 30 Januari 2000 yang menyatakan pajak yang masih harus dibayar sebesar 38 miliar diterima penggugat setelah tanggal 13 Februari bersama dengan putusan pengadilan pajak nomor PUT 80391 tanggal 30 Januari 2007 yang terdapat kelebihan pembayaran pajak sebesar 56 juta. Padahal 56 juta ini sudah memperhitungkan yang lain. Dengan demikian pada tanggal 30 Januari 2007 penggugat tidak dapat mengetahui tertanggal kapan saat putusan pengadilan tersebut diterbitkan dan berapa nilai pajak yang masih harus dibayar sehubungan putusan tersebut. Pada tanggal 13 Maret 2017, KPP Wajib Pajak Besar 2 baru menerbitkan surat pelaksanaan putusan banding. Jadi 13 Maret atas putusan PUT 80389. Next.
Karena dinyatakan dalam surat tersebut bahwa SP2B merupakan sarana administrasi yang berlaku sebagai dasar penagihan pajak, maka pembayaran pajak yang masih harus dibayar sebesar 38 miliar sekian tidak dapat dilakukan sebelum diterbitkan SP2B. Karena oleh KPP wajib pajak besar 2 secara administrasi atas pajak yang masih harus dibayar tersebut belum tercatat sebagai hutang pajak. Jadi tercatatnya waktu keluar SP2B. Dengan diterbitkan SP2B, penggugat baru dapat mengetahui dengan pasti dan akurat tentang kebenaran saat terhutangnya dan nilai pajak yang masih harus dibayar yang harus dibayarkan. 5. Bahwa pajak yang masih harus dibayar harus dilunasi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan SP2B dengan mempertimbangkan kondisi yang ada. 6. Bahwa dengan diterbitkan keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak nomor KEP 0067 pada tanggal 15 Maret 2017 dan permohonan untuk pengembalian kelebihan pajak atas SKPLB nomor 018 tanggal 30 April untuk tahun pajak 2015 sebesar 116 miliar yang disampaikan pada tanggal 4 April, maka penggugat berpendapat pajak yang masih harus dibayar terkait putusan banding sesuai SP2B telah dilunasi sebelum jatuh tempo pembayaran pajak yang masih harus dibayar tanggal 12 April 2017. Ini kuncinya ya. Next. Bahwa menurut penggugat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak tersebut adalah tanggal 12 April yang terhitung 1 bulan sejak diterbitkan pelaksanaan putusan banding atas putusan nomor PUT ini tanggal 13 Maret. Ini jaraknya kan 1 bulan nih 13 Maret sampai 12 April. Karena dinyatakan dalam surat tersebut bahwa SP2B merupakan sarana administrasi yang berlaku sebagai dasar penagihan pajak. 8. Bahwa secara formal penggugat telah melaksanakan kewajiban perpajakan atas pajak yang masih dibayar dengan dikirimkannya surat permohonan untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas SKPLB untuk tahun pajak 2015 sebesar 116 miliar yang disampaikan pada tanggal 14 April sebelum 12 April ya, di mana perhitungan pajak masih harus dibayar dimaksud. Sehingga seharusnya atas STP tersebut dibatalkan atau dihapuskan. Karena penggugat telah memenuhi ketentuan yang ada dan terdapat hal di luar pengetahuan dan kendali penggugat bahwa kronologis gugatan sebagai berikut. Next. Ini dibaca aja ya, nggak usah ya. Next saja, dibaca aja. Nanti kan modulnya dibagi. Next. Kita poin-poin penting aja. Next. Ini udah poin-poinnya ya. Ini pasal-pasal ini dibaca aja ya. Tidak. Next. Bahwa pengadilan pajak berpendapat alasan tergugat dengan dalil pasal 18 ayat 1 telah menetapkan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan penggugat tidak memerlukan SP2B untuk mengetahui jumlah pajak yang masih harus dibayar sesuai putusan pengadilan pajak nomor ini adalah tidak tepat. Ini menurut hakim ya. Jadi bahwa tidak memerlukan SP2B sebagai dasar adalah tidak tepat. Dan tidak beralasan secara hukum karena penggugat tidak bisa melakukan pembayaran hutang pajak dengan jumlah yang pasti secara formal tentang kebenaran saat terhutangnya pajak dan nilai pajak yang masih harus dibayarkan sesuai keputusan tergugat yang menjadi kewenangan tergugat sebagai pihak yang berwenang melakukan tindak lanjut putusan pengadilan pajak aku. Next. Menimbang bahwa dasar pemeriksaan diketahui fakta ini jumlah pihak harus bayar ya. Salinan resmi putusan tanggal 30 Januari menyatakan pajak harus bayar sebesar 38 miliar diterima penggugat setelah tanggal 13 Februari bersama dengan putusan pengadilan pajak nomor PUT 8031 yang terdapat kelebihan pembayaran pajak sebesar 56 juta. Pada tanggal 13 Maret 2017 KPU menerbitkan surat pelaksanaan putusan banding atas
putusan PUT 83 dan pajak yang masih harus dibayar dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak terbitkan SP2B dengan mempertimbangkan kondisi yang ada. Yaitu tempo membayar 12 April. Next. Tergugat menerbitkan keputusan pengembalian kelebihan pajak tanggal 15 Maret 2003 dan penggugat mengajukan permohonan untuk pengembalian kelebihan pajak atas KPLB nomor ini untuk tahun pajak 2015 sebesar 116 miliar yang disampaikan 14 April ya. Nah, ini kronologisnya ya. Ini dibaca aja nanti ya. Next saja. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak dalam persidangan, pengadilan pajak berpendapat bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran atas tagihan pajak sebagai tindak lanjut putusan pengadilan pajak tanggal 30 Januari yang menyatakan pajak masih harus dibayar sebesar 38 miliar karena SP2B atas putusan di atas diterbitkan tanggal 13 Maret 2017 sehingga jatuh tempo pelunasan pembayaran adalah 1 bulan sejak tanggal 13 Maret atau 12 April 2017. Next. Bahwa pengadilan pajak berpendapat jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar 38 miliar telah dilakukan pelunasan berdasarkan tanggal kompensasi sebesar sejumlah 56 juta pada tanggal 15 Maret 2017 sesuai surat perintah membayar kelebihan pajak ini sebesar 56 juta 56 juta dan berdasarkan tanggal pemotongan atau offset utang pajak sejumlah 38 dari kelebihan bayar ya, tinggal 8 miliar. Pada tanggal 25 April, sesuai surat keputusan pengembalian kelebihan pajak nomor KEP 109. Bahwa pengadilan pajak berpendapat tidak terdapat keterlambatan pembayaran pajak yang masih harus bayar. Dengan demikian, penerbitan STP bunga pengagihan nomor 002 oleh tergugat adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga penerbitan keputusan tergugat yang menolak permohonan pengurangan pembatalan STP Akuo itu juga tidak tepat. Next. Menimbang bahwa demikian berdasarkan uraian pemisahan dan penilaian terhadap bukti keterangan para pihak dalam serta mempertimbangkan ketentuan majelis berkumpulan untuk mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat. Ya, di bawah ada hakim yang memberikan pendapat berbeda ya atau dissenting opinion. Ini nggak penting. Yang penting mayoritas hakim duanya mengabulkan, satu tidak mengabulkan. Saya kira itu aja. Silakan saya kembalikan sama Bu Dewi. Ya, udah sempurna. Sudah kita dengarkan bersama-sama pemaparan dari beliau. Kalau ada pertanyaan atau mau berbagi case kepada rekan-rekan dipersilakan. Kalau ada pertanyaan bisa raise hand ya atau tulis di kolom chat. Bapak Ibu yang hadir ada pertanyaan? Cukup jelas, Bu Dewi. Oh, Jelas. cukup jelas. Mungkin mau berbagi barangkali Pak Ponira mau berbagi kasus mungkin? Belum, belum, Bu. Masih Oh, belum. mendengarkan dulu. Oke, Pak, baik. Terima kasih, Iya, Bu. silakan. Ya, Pak, baik, Pak. Atau ada Silakan yang apa? lain. Ada yang memberikan masukan kali? Ada mantan pejabat juga dalam ini. Kalau Pak Firman mau berikan masukan, silakan kalau ada ya. Ini masalah jangka waktu aja karena interpretasinya berbeda ya. Kalau
DJP menganggap pajak terutang itu pada saat diputuskan, keluar putusan. Sedangkan wajib pajak menganggap hitungannya itu dimulai pada saat surat tindak lanjut putusan banding itu disampaikan ke wajib pajak. Hakim memenangkan wajib pajak. Karena pada saat SP2B lah kita tahu berapa sebetulnya yang terutang. Karena udah ada offset. Kalau putusan dibacakan kan harus dihitung dulu tuh berapa yang dipotong, berapa yang real gitu ya. Karena ada offsetting dengan ketetapan lebih bayar. Jadi yang pasti itu adalah setelah ada tindak lanjut putusan banding oleh KPP di mana dia terdaftar setelah memperhitungkan kurang bayar dan lebih bayar. Nah, ini di sini terjadinya dispute. Akhirnya wajib pajak dimenangkan oleh pengadilan pajak. Jadi Bapak Ibu coba dibaca juga SE yang mengenai tindak lanjut tata cara pelaksanaan putusan banding, putusan PK, ya, juga mungkin putusan keberatan juga ada di dalam sana ya. Itu mungkin tidak banyak diketahui orang ya. Saya baru terakhir-terakhir ini baru tahu ada surat seperti itu. Setelah saya tanya teman-teman di KPP, oh ternyata ada surat itu ternyata. Kita nggak pernah perhatian, walaupun sifatnya internal. SE itu kan internal itu, ya. Nah, tapi ada. Nah, itu yang kita tidak sadari. Kenapa timbul SE? Supaya perlakuannya seragam di DJP, di semua KPP perlakuannya seragam supaya maka ini diberikan edaran untuk menindaklanjuti langkah-langkahnya ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau nggak ada di closing juga boleh ya. Silakan Mbak Dewi, nanti di minggu depan juga bisa dilanjutkan kalau ada Oh, pertanyaan. oke, berarti udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Saya saya closing nih. Oke. Terima Eh, kasih Pak Pur, semoga sehat terus Sama-sama Pak Pak Pur. Joseph. Nah, ini senior kita dari Bandung nih. oh, Pak Joseph, mungkin mau berbagi kasus Pak Joseph, berbagi case? Nah, kalau berbagi case di pengadilan pajak kayaknya saya terakhir ini terus terang udah jarang maju Bu. Dulu sering beracara di Danapala. Pemain Oh, lama gitu. itu Nah, mah lebih iya. duluan dari saya kayaknya tuh. Jadi jadi kalau kalau di KPP sama di Kanwil masih eh, terus berjalan dan jarang biasanya sampai ke pengadilan karena lebih baik seperti saran Pak Pur kalau masih bisa diselesaikan di KPP dan di Kanwil ya biasanya selesai gitu. Gitu aja Ya, mungkin Bu. Cuman saya kemarin sempat juga bertanya ke Pak Pur kalau setelah di Hayamuruk itu informasinya kan kebanyakan yang online. Jadi kalau yang kami yang sudah sepuh-sepuh ini khawatir kalau eh, waktu online itu nggak jelas, jadi kita masih merasa lebih pede offline gitu. Tapi ya mungkin nanti bertahap. Kalau artinya bisa mungkin didampingi oleh yang lebih junior, mungkin nanti kita online juga udah Ya, berani lah gitu. Mungkin itu aja ya Ibu Dewi belajar dan Pak. Mareta. oh Di, ya, baik, baik Pak dilatih Joseph. stafnya juga Pak Joseph Iya, iya Pak, supaya betul Pak. online juga bisa. Bola balik dari Bandung kan jauh juga capek tuh. Setiap tiga Iya Pak, minggu bola balik kan. betul Pak. Iya. Nanti- Jadi kalau yang ini Pak Pur, kemarin saya nelpon Bapak itu, ini berbagi lah biar kita Ya, ini ada 63 orang. Kan di ya, sinilah kita bertukar pengalaman dan bertukar ilmu. ya, Kasus yang akan saya hadapi ini saya yakin menang soalnya Pak Pur. ya. Makanya saya pilih offline pelan-pelan pun, tapi kalau saya yakin dengan pelan tapi pasti dan bisa menang gitu. Ya. Karena udah kelihatan eh, UWP ini pasti menang gitu. Gitu aja Pak Pur. Oh, ya, ya. Ya Pak Yosef. Iya Pak Pur. Ya, makasih ya Pak Pur, semoga Ya. sehat ya Pak Pur. Amin, So, amin. Ibu Iya, Dewi iya, juga. makasih, makasih Ya. Pak Ya. Joseph, makasih.
Baik, berarti udah nggak ada pertanyaan, saya close aja ya, udah ya. Ya, 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 silakan. Oke, oke. Eh, Baiklah, dengan berakhirnya webinar kita hari ini, semoga ilmu yang kita dapatkan dari pemaparan narasumber kita bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua. Saya selaku moderator, mohon maaf kalau ada salah kata. Selamat sore. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Dokumentasi ya, boleh Wi. untuk Kasih, Bu. dibuka Oh kameranya ya, dahulu. sebelumnya kita boleh on cam dulu. Kita mau foto bersama Saya sebelum. izin ya Bu Dewi, ini Ya, ya. lagi di HP, HP-nya lagi nggak bisa kelihatan ininya, dihidupin dan dimatiin. Ya, oke, Wajah saya baik, belum. baik, Pak. Baik, Pak Joseph. Ya, silakan yang lain Bapak Ibu, on silakan cam. dibuka kameranya dahulu. Oke, baik, sudah. Oke, makasih Mbak Astri. Oke, Bapak-bapak Ibu semua, selamat melakukan aktivitas kembali. Kita mohon diri semua sampai berjumpa di next webinar kita. Ya, sama-sama. Makasih ya. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu ya. Sehat Ya, selalu. terima Terima kasih kasih, Pak Pak. Pur. Terima kasih. Ya, Mbak Frida. Terima kasih, Pak Pur. Yuk, Pak Petrus.
Atau terus keputusan apa kamu kasih itu? Kalau bulan bisa ngomong, oh ya, dia jujur tak akan bohong. Bukan putusan yang mau digugat itu kan Dia dia. cinta lolong. Tiap hari Ya klien punya kan dia. namamu, ya namamu. Kalau bulan bisa ngomong, Oh ya, ada cinta yang terlalu, ada rindu yang terlalu, semua serba terlalu padamu, ya padamu. aku kehabisan kata dan hampir tak dapat bicara. Dalam hati hanya ada rasa yang tak dapat kuwakilkan. Mana saja lagu atau bunga, demi kamu aku pamit. Sebentar aku ke langit, akan ku gendong rembulan, ku kantongi bintang-bintang, segera ku bawa pulang. Ya untukmu. Kalau bulan bisa ngomong, Oh ya, sayang bulan tak bisa ngomong. Coba kalau bisa ngomong, dia pasti tak akan bohong tentang cinta.